Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan telekomunikasi yang akan membahas tentang materi SS7, Jumper, dan juga IMS. Sebelum kami ke materi, berizinkan kami untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lutfi Arfilham. Yang kedua ada Fatih Akbar Farabi. Dan yang ketiga ada Gilang Ferdiansyah. Materi pertama yaitu SS7 akan dibawakan oleh Gilang Ferdiansyah. Oke, kali ini kita masuk ke materi SS7. Di sini ada pengertian dan fungsi dari SS7. Yang pertama, pengertian dari SS7, sistem sinyal 7 adalah serangkaian protokol telekomunikasi yang menentukan bagaimana elemen jaringan dalam jaringan telepon umum atau disebut PSTN bertukar informasi melalui jaringan sinyal digital. Fungsi dari SS7, penyiapan panggilan atau disebut call setup adalah SS7 memungkinkan proses penyiapan panggilan yang melibatkan pertukaran informasi antara elemen jaringan untuk menentukan jalur dan kondisi panggilan. Yang kedua ada pengalian panggilan atau disebut call routing, adalah protokol SS7 digunakan untuk mengarahkan panggilan ke tujuan yang benar, memastikan efisiensi dan kendalian dalam pengalian panggilan. Dan selanjutnya masuk ke materi Jumper, dibawakan oleh Fatih. Oke, sekarang masuk ke pembahasan Jumper. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dulu pengertian dari Jumper itu sendiri. Pengertiannya adalah suatu koneksi atau penghubung sederhana yang digunakan untuk mengatur atau mengubah konfigurasi suatu perangkat keras, seperti papan sirkuit atau komponen elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Yang pertama yaitu konfigurasi hardware. Jumper dapat digunakan untuk mengatur parameter atau opsi konfigurasi pada perangkat keras, seperti kecepatan, transfer data, alamat I/O, atau pilihan modus kerja. Yang kedua yaitu pemilihan mode operasi. Pada beberapa perangkat, Jumper digunakan untuk memilih mode operasi atau mematikan fitur tertentu, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan fungsi perangkat sesuai kebutuhan. Terima kasih. Selanjutnya materi IMS yang akan dijelaskan oleh Lutfi Arifilham. Selanjutnya pengertian dari IMS dan fungsinya. IMS sendiri atau IP Multimedia Subsystem adalah arsitektur jaringan terpadu berbasis IP yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk menyediakan layanan multimedia dan komunikasi berbasis IP. Berikut fungsi dari IMS. Yang pertama ada CSCF atau Call Session Control Function. Yang kedua ada HSS atau Home Subscriber Server. Yang ketiga ada BGCF, Breakout Gateway Control Function. Yang keempat ada SCSCF atau Service Centralization and Control. Yang kelima ada IWF, Interworking Function. Yang keenam antarmuka pengguna dan aplikasi. Yang ketujuh ada MGCF atau Media Gateway Control Function. Yang kedelapan ada WG atau Interworking Gateway. Yang terakhir ada LRF atau Location Retrieval Function. Kesimpulannya adalah dari IMS ini memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk menyatukan layanan suara, video, dan data ke dalam arsitektur jaringan terpadu, memungkinkan interaksi yang lebih kaya dan juga lebih luas antara pengguna dan juga aplikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.